Sahabat Delima yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi kita. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dengan niat yang murni, saya ingin menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang telah saya lakukan. Demikian sepenggal surat permohonan maaf dari Irjen Pol Ferdy Sambo ketika dia sudah ditetapkan menjadi orang yang bersalah, menjadi otak pembunuhan dari Brigadir Joshua. Tentunya kita sangat tercengang karena ternyata di dalam persoalan atau kasus yang menimpa dia, 97 orang polisi terseret bahkan diperiksa dalam kasus pembunuhan tersebut. Kita mungkin sangat miris melihat keadaan tersebut dan juga mempunyai tanggapan sendiri. Saudara-saudara yang kasih, saya tidak mau membicarakan tentang kasus itu, tetapi paling tidak ada hubungan seperti yang dikatakan dalam nats kita pada hari ini. Ada hubungan antara dosa seseorang yang mengakibatkan orang lain juga turut terjerembab atau masuk ke dalam perbuatannya dan juga masuk ke dalam dosanya. Hal itu juga yang dikatakan sebelum nats kita pada saat ini. Dalam ayat 2 dikatakan, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini menunjukkan pemahaman tentang keberdosaan yang dipahami oleh bangsa Israel. Ketika seseorang ayah atau anak melakukan kesalahan, maka yang berhubungan dengan dia secara garis keturunan itu juga menanggung dosa dan mengakibatkan kebersalahan kepada dia. Firman Tuhan pada pagi ini hendak mencerahkan pemikiran tersebut. Kalau kita baca ayat-ayat setelah ini, kita akan melihat begitu banyaknya kecurangan-kecurangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa dosa seseorang tidak otomatis ditanggung oleh orang lain. Meskipun ada hubungan darah, firman Tuhan jelas berkata bahwa orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia sendirilah yang harus menanggung akibatnya. Orang yang melakukan kesalahan, firman Tuhan berkata lebih keras lagi, lebih tajam lagi, dikatakan orang yang berbuat dosa, dia yang harus mati dalam firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu saudara-saudara, yang perlu kita pikirkan atau kita renungkan, apa yang harus kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan? Apakah tidak ada pintu tobat? Apakah tidak ada pintu lagi untuk kembali memperbaiki kesalahan yang kita lakukan? Bukan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 27 dikatakan, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Dan itu juga hal yang sama juga dikatakan dalam penutup perikop ini. Di ayat 32 dikatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Untuk itu saudara-saudara, jika kita melakukan kesalahan, yang pasti berbaliklah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah hukum kematian menjadi kehidupan yang kekal. Banyak hal yang mungkin membuat kita berdosa, banyak hal yang membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, berbaliklah dan bertobatlah. Dan yang kemudian yang paling harus kita ingat bahwa dosa orang tidak terdampak kepada orang lain. Mengapa? Karena Tuhanlah pemilik jiwa, karena Tuhanlah pemilik kita semua. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia memiliki dirinya, bukan. Tetapi Tuhanlah yang memiliki kita. Ingatlah, Tuhan adalah pemilik jiwamu, Tuhan adalah pemilik hidupmu. Datanglah kepada Tuhan. Amin.